Ibadah Raya GPI Wow, Minggu 16 April 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Agus dan Pastor Mala Sugianto. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. When the mountains fall and the sea turns around, but my words has wrong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Saya percaya setiap kita kabarnya luar biasa hari ini, amin. Mari kita siapkan pikiran kita, kita siapkan hati kita, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan Tuhan, berkat Tuhan sepanjang minggu yang boleh kami alami, berkat rohani, berkat jasmani. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami mau memuji, menyembah Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Haleluya.
Puji Engkau Tuhan, kemuliaan bersorak. Raja keagungan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Yesus Raja keagungan, Raja keagungan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang paling meriah sampai sorak-sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kalau sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memegang setiap tangan kami Tuhan. Engkau baik buat setiap kami. Oh, Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pada wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama kita mau angkat suara, katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Dengan iman-Mu Engkaulah kuatku yang menopangku. Sama-sama. Ku pada wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pada wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
dengan imanmu katakan, oh ku pandang wajahmu, oh dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidup. Mari sama-sama dengan iman katakan, ku pandang wajah, oh dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan. Mas ajak semua bangkit berdiri bersama-sama. Oh ku pandang wajah, oh dan berseru, pertolonganku datang, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidup. Mari jemaat sendiri katakan, ku pandang wajah. Mari sambil angkat tanganmu. Ini perkataan iman kami pagi hari ini ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan buat setiap kami ya Tuhan. Kaulah harapan dalam. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, ku pandang wajah, oh, kami berseru, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu, oh dan berseru, pertolonganku datang darimu, oh peganglah tanganku, jangan
Mari semua bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami percaya hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu akan membuka selubung-selubung dalam hati dan pikiran kami. Untuk kami mengalami perjumpaan secara pribadi dan menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat dan yang luar biasa Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur dengan penuh kekaguman akan Engkau. Engkau Allah yang begitu luar biasa mengasihi setiap kami. Dan pagi hari ini kami tahu Bapa, dalam kebersamaan dengan Engkau, saat ini menjadi saat yang begitu indah bersamamu. Biarlah anugerah-Mu yang saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami semua mengalami satu kemenangan, satu kemerdekaan, satu kekuatan yang baru yang daripada-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau ada bersama kami. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati, Amin. silakan duduk. Terima kasih Terima buat teman-teman kasih sudah melayani. semua. Ya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Ngobrol-ngobrol sama Pak Iwan seru juga. Iya, ya. dengan Bu Desi juga Terima ya. kasih, Bu Senang Desi, ya. sekali ya. Ada surprise, ada teman kami sudah lama mana di Burut ya. Burut di mana nih? Oh iya, Ibu. Oke, Tuhan berkati juga Tuhan ya. berkati ya. Kayaknya kenalan dulu sayang. Iya, kita kenalan dulu. Kalau Oke. tidak kenal kan tidak sayang Iya, gitu iya, ya. iya. Soalnya Iya. tadi udah kenalan sama Pak Iwan juga. Iya. Oke, kenalan. Nama saya Agus. Dan nama saya Mala. Kami sudah menikah tahun ini 43 tahun 43 tahun. ya. 43 tahun Iya, ya. kami sudah cukup umur ya, sudah 66 tahun gitu. Tapi kita mau terus berjiwa muda ya. Iya. Iya. Amin. Dikaruniakan 3 orang putri ya. Iya, 3 orang putri, 3 orang menantu, 3 orang cucu ya. Iya. Dan Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan ya. dan kami ini kenal dulu kami Gita Cinta dari SMA ya. Jadi waktu SMA ketemu, kenal sampai saat ini ya. Iya. Wah, luar biasa Cuman Tuhan. kalau SMA kita satu kelas ya. Jadi cuman bedanya dia juara kelas, duduknya di depan. Enggak lah. Kalau saya di belakang nggak jelas saya. Tapi puji Tuhan akhirnya dia mau sama saya ya. Tuhan itu baik ya. Saya juga bersyukur dapat suami seperti kamu. Ya kami latar belakangnya dari seberang ya. Jadi perjalanan kami menikah 4-5 tahun lah kira-kira gitu ya. Terus gimana ya? Iya, ya kira-kira 45 tahun pernikahan kami dengan anak 2 orang, waktu itu masih 2 orang. Iya. Mulailah ada badai dalam kehidupan pernikahan kami ya. Iya. Dan apa yang menjadi satu badai kehidupan begitu, tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Pokoknya singkat cerita akhirnya Badai pasti berlalu. badai masih berlalu. Akhirnya di saat-saat yang kritis itulah, di saat-saat rasanya ingin pisah aja gitu ya. Tapi kemudian Tuhan menemukan kami atau begini. Dia menjumpai kami, itulah kasih Tuhan yang indah dan luar biasa. Iya. Akhirnya saya mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian suami saya mengenal juga dan pernikahan kami dipulihkan luar biasa oleh Amin. Tuhan. Amin. Ya. Jadi alhamdulillah semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Ya. Ya. Nah hari ini kami mau sharing ya, pentingnya untuk kita menyadari bahwa momen setelah Paskah ini adalah momen yang sangat menentukan untuk gereja Tuhan pada mula-mula pada waktu itu ya. Karena pada waktu itu gereja Tuhan yang mula-mula itu mereka belum bisa bergerak, mereka ketakutan, mereka bingung dan mereka seperti nggak ada direction ya. Dan hari ini kita bersyukur kalau kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan sedang lakukan di atas kayu salib itu luar biasa sekali. Katakan dengan saya, Paskah adalah kemenangan. Paskah adalah kemenangan. Sebelum terlambat saya katakan, selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Amin ya. Nah, jadi di masa-masa setelah kebangkitan Yesus ini masih menjadi momen yang penting ya. Karena Yesus banyak menampakkan diri dan Alkitab berkata lebih daripada 500 orang untuk meyakinkan mereka ya. Nah, hari ini kami mau sharing ya, apa sebetulnya yang kita perlu sadari ya, bahwa kita sebagai orang Kristen ini sudah menang. Katakan Amin. dengan saya, sudah menang.
Sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Amin. Jadi Ya. kita hidup bukan berusaha untuk menang, tapi kita hidup dari kemenangan. Amin. Katakan, saya hidup dari kemenangan. Saya hidup dari Amin. kemenangan. Kenapa saudara? Karena di dalam Yesus kita sudah menang posisinya. Amin. Nah jadi katakan, identitas saya pemenang. Identitas saya pemenang. Jadi kita nggak perlu menunjukkan bahwa berusaha mencapai identitas sebagai pemenang, nggak usah saudara. Kita sudah menjadi pemenang. Amin. Kita tinggal menghidupi identitas kita dan hidup dari identitas kita. Amin, katakan Amin. hidup dari identitas. Hidup dari identitas. Amin. Nah kenapa saudara? Karena dari awal Tuhan menciptakan kita ini kita udah pemenang. Amin. Ya, kasih tahu kiri kanan. Aslinya memang pemenang. Aslinya pemenang. Jadi bukan berusaha jadi pemenang, aslinya sudah pemenang. Amin. Amin. Tapi karena ditipu sama iblis, kita akhirnya nggak menyadari bahwa kita ini Raja Wali. Amin. Amin. Katakan, saya Raja Wali. Saya Raja Wali. Yang asli. Yang asli. Amin. Nah jadi kekristenan kita ini bukan sekedar kehidupan kekristenan harus begini, harus begitu. No. Tapi lebih kepada bagaimana kita hidup sesuai dengan identitas kita. Amin. Amin. Ya nah, oke. Nah, tema kita hari ini adalah bebas dari ketakutan dan ketidakpercayaan. Semangat semuanya. Oke, kita baca ayat yang pertama ya. Dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama ya. Roma 3 ayat 23 demikian firman Tuhan. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan di sini dikatakan semua orang, katakan 1, 2, 3, semua orang. Semua orang. Jadi nggak ada satupun yang bisa keluar dari dosa ini kecuali di dalam Yesus. Amin. Jadi bukan agama yang membuat mereka lepas dari dosa, bukan perbuatan, bukan usaha, katakan juga bukan duit saya. Bukan sumbangan saya juga. Amin. Ingat ya, semua orang telah berbuat dosa. Dan apalagi telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah, akhirnya manusia kehilangan apa? Rencana Tuhan, purpose-nya Tuhan. Kehilangan destiny-nya. Bahkan kehilangan apa? Identitasnya. Dan hari ini saudara, Tuhan mau supaya kita menyadari di dalam Kristus semua yang hilang itu dikembalikan. Amin. Oke, pertanyaan kemuliaan Allah itu apa sih ya? Apa sih itu kemuliaan Allah ya? Makanan apa sih kemuliaan Allah tuh? Kira-kira gitu ya. Oke, kita baca ayat selanjutnya. Pembahasannya, yuk kita baca ya. Kemuliaan di dalam bahasa Yunaninya adalah doxa. Ya, katakan doxa ya. Yaitu apa yang membangkitkan opini yang baik. Ya, Ya. Jadi manusia dikatakan kehilangan kemuliaan Allah, manusia kehilangan apa yang membangkitkan opini yang baik. Jadi dengan kata lain, doxa itu artinya adalah opininya Tuhan yang baik. Kita baca sama-sama ya. Jadi ini adalah opininya Tuhan yang baik, Iya. yang benar, yang mulia, yaitu grand design atau rancangan grand destiny dan identitas yang diberikan oleh Tuhan. Itulah kemuliaan Allah. nah opininya Tuhan itu nggak gini, baik buruk nggak ada. Opininya Tuhan itu semuanya baik. Amin. Katakan semuanya baik, Semuanya baik. nggak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Amin saudara. Jadi pada waktu itu Adam melihat Hawa, keren banget. Keren. Dan Hawa melihat Adam, Keren banget. keren, ganteng lagi gitu Ganteng ya. ya. Kamu juga cantik lagi ya. Nah terus kemudian Adam dan Hawa juga melihat Tuhan tuh pribadi yang Wah, luar luar biasa. biasa. Jadi opininya manusia pada waktu itu tuh nggak ada yang baik buruk. Semuanya baik. Katakan 1, 2, 3, semuanya baik. baik. Makanya di Kejadian 1:31 dikatakan pada hari ke-6 setelah Tuhan menciptakan seluruh manusia, seluruh ciptaan Tuhan dengan Dan manusia ada di situ. Di situ dikatakan semuanya sungguh Amat baik. 1, 2, 3. Semuanya sungguh amat baik. Berarti kita berhak untuk hidup dalam standar kehidupan yang Sungguh amat baik. Amin. Katakan pernikahanku Pernikahanku sungguh amat baik. Kayaknya suami istri ngomongnya nggak tega gitu ya. Sungguh amat baik, kok bener gitu ya. Katakan hidupku, 1, 2, 3, hidupku sungguh amat baik. Amat baik. Amin. Masa depanku sungguh amat baik. Amin saudara. Keturunanku sungguh amat baik. Segala aspek kehidupanku sungguh amat baik. Amat baik. Gak ada yang jelek. Semuanya baik.
Iya. Nah, opini yang baik itulah yang membuat manusia dengan Tuhan tuh relationship-nya dekat, Indah lagi ya. indah. Katakan ngobrol sama Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Jadi akhirnya apa? Kehidupan sesungguhnya di Taman Eden itu apa? Relationship, hubungan. Iya. Jadi kekristenan itu bukan begini, doa pembukaan. Kalau ketemu Tuhan mesti doa pembukaan dulu gitu ya. Terus apa lagi? Apalah liturginya gitu ya. Jadi kita sama Tuhan tuh intim ngobrol sama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jadi kekristenan itu bukan kehidupan yang agamawi, yang penuh aturan, tapi lebih kepada kehidupan yang dibangun dengan apa? Hubungan. Hubungan, dengan dasarnya kasih. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Kita baca berikutnya ya. Opininya Tuhan. Opininya Tuhan yang baik dicuri oleh iblis, Iya. diganti dengan opininya iblis. Yaitu yang duniawi, yang negatif, dan yang tidak benar. Nah, disitulah akhirnya masuk adalah opininya iblis. Dan opininya iblis itu membentuk kita akhirnya melihat orang itu baik dan buruk. Iya. Jadi kita memakai opininya manusia. Dan ini yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka bersembunyi. Apalagi mereka apa? Takut. Apalagi mereka apa? Malu. Iya. Apalagi mereka apa? Saya telanjang. Iya, kesadaran bahwa wah saya ini ternyata kurang ini, kurang Iya. itu ya. Kurang ini, kurang itu. Nah, itu namanya apa saudara? Mereka kehilangan, karena dari dulu juga telanjang sama Iya, Tuhan. dari dulu kan juga Iya, nggak ada masalah. Tapi opininya tentang dirinya, tentang identitasnya hancur. iya, Opininya tentang apa? Purpose-nya juga grand design-nya hancur. iya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka tidak punya lagi opini yang baik dengan Tuhan, mereka apa? Bersembunyi. Mereka takut. Takut. Iya. Nah, ini yang Tuhan lagi mau pulihkan hari ini. Amin. Jadi sebetulnya takut itu naturalnya dari mana? Ya dari dulu itu takut. Pertanyaannya, waktu Tuhan manggil Adam dan Hawa marah-marah nggak? Waktu Adam dan Hawa bersembunyi, Adam dan Hawa sini. Kamu dulu keterlaluan. kenapa kamu mesti ngumpet? Kenapa kamu mesti ngumpet? Gak gitu kan? Dia cuma bilang, where are you? Where are you? Aduh, indah sekali ya. Di manakah engkau? Kan gitu ya. Terus pertanyaannya Tuhan sama jawabannya nggak nyambung lagi. Si Adam bilang gini, aku bersembunyi karena aku takut. Aku malu. Padahal Aku Tuhan tahu nggak bahwa ngomong aku apa-apa. telanjang. Iya. Iya. Dan aku telanjang. Iya. Jadi opininya iblis itu masuk ke dalam diri kita. Jadi gak usah jauh-jauh lah. Kita kan kadang-kadang juga, saya malu kan gitu ya. Saya takut. Nah itu, kita gak percaya bahwa kita ini spesial. Kita diciptakan sebagai masterpiece-nya Tuhan. Katakan, Amin. saya spesial. Saya spesial. Spesial banget. Spesial Amin banget. saudara. Nah Tuhan mau kita menyadari hal itu. Oke ya, kita baca berikutnya lagi ya. Kita lihat berikutnya lagi. Yohanes 17:22, 1, 2, 3 ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Wah, ini keren banget. Luar biasa kan? Jadi Yesus memberikan kepada kita apa? Kemuliaannya. Jadi opininya yang hilang itu dikembalikan kepada kita. Amin. Supaya apa? Kita bisa mengenal bahwa Tuhan itu baik. Iya, Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Akhirnya kita apa? Bisa menjadi satu. Sama seperti dia adalah satu. Nah, perhatikan di sini dikatakan menjadi satu. Menjadi satu. Tuhan kepingin kita menjadi satu dengan dia, oneness. Amin. Amin. Karena Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu. Dikatakan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Wah. Ini Nah, luar biasa ya. kenapa suami istri nggak bisa satu? Ayo, kenapa coba? Saya kasih ilustrasi ya. Saya dulu waktu pacaran sama dia itu, ya, istri saya ini kan punya grup belajar tuh juara kelas semuanya gitu, pinter-pinter semuanya gitu. Nah, saya ini yang nggak jelas kan gitu. Jadi karena saya senang sama dia, saya suka kepingin deket sama dia kan gitu. Tahu nggak temannya bilang, dulu dipanggil, Agus jangan datang sini dong, ngaco nanti jadinya gitu ya. Lu jangan deket sama dia, awas lu jangan jadian sama dia. Janji ya lu jangan jadian. Akhirnya jadian, kita berdua kan gitu ya. Teman-teman saya bilang, kasih opini, Agus orangnya gak benar, Agus begini-begini gitu. Tapi karena dia punya opini sama saya itu baik,
Jadi tidak tergoyahkan. Nah, Apapun opini yang dari luar tidak masuk ke dalam pikiran saya. nah itu Opini loh. saya tetap baik kepada dia. Jadi kalau kita sama Tuhan opininya baik, mau dibilang-bilangin apa juga nggak ada pengaruhnya. Nah, apa yang terjadi saudara setelah berjalan 4 tahun, 5 tahun pernikahan ya, ternyata dia menemukan saya tidak seindah warna aslinya. Hahaha. Ya para pria tahu lah kalau tidak seindah warna aslinya. Opininya bergeser. Yang tadinya dia mengagumi saya, yang tadinya dia gini bergeser. Oh ternyata Agus tuh begitu orangnya. Oh nah sejak ternyata benar kata orang-orang. Oh ternyata bener. Nah, sejak saat itu saya mau balikin opini saya yang baik. Udah gak sakti lagi udah hilang udah. Jadi saya mau ngomong apa juga udah gak percaya dia gitu. Tapi disitulah kami kenal Yesus. Amin. Ya, jadi puji Tuhan disitulah kami kenal Yesus ya. Oke yang berikut ya kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 2 demikian Iya. firman Tuhan. Janganlah Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. sehingga Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Katakan 1, 2, 3. Kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kehendak Allah itu membuat kita apa? Hidupnya jadi baik. Baik, yang berkenan. Hidupnya menjadi berkenan, jadi sempurna. Nah, saya akan baca kita akan lihat dalam versi The Passion Translation ya, supaya lebih terbuka ya. Karena ini mendekati bahasa aslinya. Yuk kita baca sama-sama ya. Berhentilah meniru apa yang menjadi ideal ideal dan dan opini dari budaya di sekelilingmu. Iya. Tapi biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaruan total dari caramu berpikir. Maka kamu akan diberdayakan untuk mengenali kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan dan sempurna di matanya. Wah. Sudah perhatikan, ternyata Tuhan mau hidup dalam kehendak Allah itu apa? 1, 2, 3. Indah, Memuaskan dan sempurna. sempurna. Amin. 1, 2, 3. Hidup dalam kehendak Allah. Adalah 1, 2, 3. Hidup dalam kehendak Allah adalah indah, memuaskan, dan sempurna. Amin. Amin. Nah, Tuhan mau kita ada di level seperti ini. Nah, oleh karena itu, apa sih problemnya? Ternyata kata jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Kenapa? Di dunia ini penuh dengan apa? Opini. Idealnya tuh pernikahan tuh begini ya. Iya. Idealnya kalau cari jodoh tuh begini Iya. ya. Idealnya tuh begini begitu ya. Terus akhirnya apa? Beropini gitu ya. Jujur, sejak ada medsos orang bangun opini kan? Iya kan? Orang bangun opini tentang dirinya, siapa saya kayak begitu. Nah, ini semua adalah budaya di sekeliling kita, budaya dunia. Nah, budaya dunia itu hanya 3 dikatakan, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Udah, semua opini ini ya begitu aja. Keinginan Opini mata, dunia ya. keinginan daging, keangkuhan hidup. Semuanya begitu. Makanya lagi rame kan sekarang orang-orang pemerintahan yang istrinya pakai branded gitu ya. Yang idealnya, yang opininya tiba-tiba di take down semuanya, coba pada turun semuanya, nggak mau lagi. Nah, saudara, karena semua kepingin mempunyai apa? Identitas, Iya. pengakuan, rasa aman, diterima kayak begitu. Nah, selama kita memakai opini kita sendiri, akhirnya pengakuan yang kita bangun itu adalah pengakuan yang palsu. Katakan tidak otentik. Tidak otentik. Oke, saya tanya kepada saudara. Yesus mati di kayu salib pada waktu kita sempurna atau tidak sempurna? Ya kan? Roma 5 ayat 8, pada waktu kita masih berdosa. Katakan dengan saya, lagi nyebelin. Lagi sangat nyebelin. Nyebelin banget. Nyebelin banget. Ngerti saudara? Jadi pada waktu Yesus mati, kita ini gak mengasihi dia loh. Gak kenal dia. Tapi dia mau mati buat kita yang nyebelin ini saudara. Nah itulah kasih, ketika dikatakan Roma 5 ayat 8, yang menunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita masih berdosa. Nah kata menunjukkan tuh bahasa Asia itu, dia membuktikan, dia memamerkan, dia memperagakan, dia memanifestasikan. Jujur saudara, kapan kita membuktikan kasihnya kepada orang? Pada waktu orang itu baik atau tidak baik? Ayo jujur. Atau kepada pasangan deh yang dekat deh. Iya. Ya. Ya.
Kalau dulu lagi pacaran, wah dibuktikan lah. Buktikan semuanya Iya. yang baik. Bunga beneran, bunga bank semuanya buktikan gitu. Begitu sudah hilang semuanya udah nggak bisa lagi gitu ya. Nah, yang luar biasa hubungan pernikahan dikatakan Efesus 5:32 seperti hubungan Kristus dengan Dan jemaat. Berarti kapan pasangan kita menunjukkan kasihnya coba? Kita menunjukkan kasih kepada pasangan kita. Pada waktu pasangan kita sempurna atau tidak sempurna? Atau lagi nyebelin. Justru pada saat yang lagi Tidak nyebelin, nih, tidak sempurna. Nah, itu kan kita perlu opininya Tuhan kan? Iya. Kayak begitu. Nah, hari ini saudara, Tuhan mau supaya kita jangan lagi memakai opini-opini dunia. Dan Tuhan hari ini sedang berbicara ditransform dari dalam. 1, 2, 3. Ditransform dari dalam. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini bekerja dari dalam untuk merubah apa? Opini itu. Opini kita. Pikiran-pikiran kita. Sehingga cara pandang kita kepada Tuhan akan membuat kita berbeda melihat cara pandang kita kepada kita. Kenapa kita cara pandang salah dalam diri kita? Karena kita cara pandangnya dengan Tuhan juga salah. Iya. Kalau kita mengenal Allah yang baik, kita akan tahu kita ada spesial di mata Tuhan. Bahkan juga cara pandang kita terhadap orang-orang sekitar kita akan berubah, akan berbeda. Amin, saudara. Amin. Ketika kita berubah, ditransform dari dalam, maka kamu akan diberdaya. Katakan, diberdaya. Diberdaya. Artinya apa? Kita akan di-empower untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Jadi hidup dengan kehendak Tuhan tuh nggak usah dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita tahu, ini kayaknya nggak benar deh. Iya. Jadi nggak perlu ngotot gitu, mana hukumnya, mana aturan ya. Kita udah tahu, ini kayaknya nggak benar deh. Karena dirubah dari dalam. Katakan dari dalam. Dari dalam. Oke, berarti semua masalah itu di dalam atau di luar? Saya ulang ya. Semua masalah hidup kita tuh di dalam kita apa di luar kita? Tapi kalau kita ada masalah yang kita salahin siapa? Orang lain. Ya di luar kan? Keadaan. Gara-gara kamu hidupku hancur, berantakan. Wah gitu ya. Padahal sebetulnya hidup itu ditentukan apa yang di dalam kita. Amin saudara. Nah makanya semua itu sangat berpengaruh dengan bagaimana opini kita dengan Tuhan, opini kita dengan diri kita. Oke ya. Yang next berikutnya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. 1 Korintus 2 ayat 16 demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. 1, 2, 3. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wah. Amin. Saya sih berharap firman ini membuat saudara tepuk tangan ya. Oh, haleluya. Wah, Kita punya pikiran Kristus. ya. Kayaknya saudara masih mikir, Pak iya ya aku punya pikiran Kristus. Saudara, di dalam Kristus kita sudah punya pikiran Kristus. Amin. Yaitu opininya Tuhan yang baik itu. Ya. Amin. Jadi cara kita melihat istri kita bukan memakai pikiran kita. Iya. Tapi memakai apa? Pikirannya Kristus. Demikian juga sebaliknya tentunya ya. Iya. Dan cara kita melihat anak kita juga memakai pikirannya Kristus. Amin. Opininya Kristus. Nah itu yang akan membuat apa? Relasi hubungan kita jadi aman. Amin. Amin saudara. Nah oleh karena itu saudara, ketika kita memakai pikiran Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam bisnis, hidupmu akan berbeda. Amin. Katakan dengan saya, nggak ada resesi, Gak ada resesi. nggak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Ngerti ya saudara ya? Karena di mata Tuhan nggak ada masalah. Yes. Amin saudara. Bahkan di mata Tuhan ketika dia laut semuanya kan pada apa namanya? Takut. Gimana gak ada jalan? Ini udah mentok nih di Ancol nih, nggak bisa lagi nih ke Pulau Seribu gitu dari gitu. Udah tenang aja, bilang sama apa Musa, angkat tongkatnya. Simple. Jadi bagi Tuhan tuh simple, nggak ada masalah. Amin. Jadi akhirnya apa? Pikiran kita nggak bisa dibatasi. Iya. 1, 2, 3, nggak bisa dibatasi. Tidak bisa dibatasi. Katakan, aku orang kaya. Aku orang kaya. Dari mana buktinya ayo? Dari mana buktinya ayo? Katakan, kaya dalam kasih. Kaya dalam kasih. Kaya dalam kebenaran. Kaya dalam kebenaran. Kaya dalam damai sejahtera. Kaya dalam damai Kaya sejahtera. dalam sukacita. Kaya dalam sukacita. Amin saudara. Jadi jangan mengukur ukuran kita dengan uang, dengan harta.
Ya. Kekayaan kita adalah apa? Karena Kristus yang di dalam kita. Amin. Nah, pikiran Kristus apa? Pikiran apa? Yang baik, Yang benar, benar, yang manis, yang patut patut dipuji. yang Jadi kalau kita udah lihat orang pakai pikiran, kayaknya ini gak bener nih. Gak usah jauh-jauh lah. Kalau kita lagi naik angkot aja, naik angkutan umum, lihat ada orang yang sedikit, kayaknya gak bener ini orang nih. Kayaknya gini-gini. Mudah sekali pikiran kita tuh negatif, mudah sekali. Ya. Jadi mulai hari ini pakai pikiran Kristus. 1, 2, 3. Amin. Pakai Pakai pikiran pikiran Kristus. Kristus. Amin. Nah, itulah yang dikatakan pikiran yang apa saudara? Menyatukan, memulihkan seperti itu. Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat selanjutnya 1 kita baca. Korintus 15 ayat 17 demikian firman Tuhan. Iya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, kamu masih hidup dalam opinimu yang negatif itu. Jadi Yesus bangkit untuk merubah opini Opini dari kita. murid-muridnya itu. Amin. Kenapa saudara? Karena setelah Yesus bangkit, mereka ketakutan. Yuk kita lihat sama-sama. Yesus disalib ketika Ketika Yesus disalib, mereka ketakutan. Mereka nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Ya. opini mereka adalah, wah ternyata Yesus kalah. Ternyata Ya. Yesus mati juga Iya. gitu ya. Itu opini opini mereka. Apa bedanya dengan kita gitu? Iya. Yuk kita lihat sama-sama ayat Di ini ya. dalam Yohanes 20 ayat 19 demikian Ya. firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Iya. Karena Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. sudah bayangkan mereka begitu takutnya dikunci, tutup semuanya. Opini mereka, waduh terancam deh kita Ya, nih. mati deh kita. Mati deh, kita kunci aja deh, kita Nyesel deh bersembunyi. ikut Yesus deh. Kok begini akhirnya gitu ya. Kok kalah ya gitu Udah ya. deh lupain Padahal aja kita dulu berharap Yesus tuh akan jadi raja Jadi gitu ya. raja yang akan membuatkan pemulihan, harapan ya. Jadi mereka udah kehilangan tuh. Bahkan Yesus sudah berkata kepada mereka, Yesus akan bangkit. Hilang udah. Lupa sudah Lupa apa yang semuanya dikatakan oleh Yesus. Jadi ketakutan akan membuat kita seperti dibatasi. Kayak Amin. dikunci. Kayak ada tembok-tembok yang batasi. Nah, Ya. perhatikan. Cara Yesus menyembuhkan mereka gimana? Yesus datang menampakkan diri. Dan berkata apa coba? Shalom. Katakan dengan saya. 1, 2, 3. Shalom. Amin saudara. Kenapa dikatakan shalom? Shalom itu artinya apa? Kamu tenang ya. Damai sejahtera. Saya tanya kepada saudara. Masalahnya tetap gak dikejar-kejar orang Yahudi? Masalahnya masih tetap ada ya. Tetap kan? Gak berubah kan? Yang berubah siapanya? Muridnya kan? Begitu lihat Yesus, maaf ya bahasanya. Gile, dia bangkit, dia hidup. Wih, Wih bener loh. bener nih. Kita Wah. jadi pengikut Kristus nyata sakti nih. Ya, sakti deh dia. Ya. Ngerti ya saudara ya? Jadi mereka terinspirasi, mereka melihat, wah bener nih. Kita nggak bisa dibatasi. Maut pun tidak bisa Iya. membatasi. Saya tanya pada saudara, sejak kejadian ini mereka jadi gila-gilaan gak sama Tuhan ya? Iya. Jadi berani gak? Jadi on fire gak? Iya, gak takut mati. Karena mereka lihat, oh, Tuhan aja ya yang disalib hidup, masa kita juga gak begitu? Amin saudara, jadi ketakutan yang dibangun dunia itu bohong. Iya. Tuh kan, saudara belum ada aminnya. Gak yakin, masa sih Pak Agus? 1, 2, 3, ketakutan yang dibangun dunia itu apa? Bohong. Amin saudara. Waktu Yesus mati di kayu salib itu kan ketakutan dunia kan, mati kan. Ternyata dia apa? Bangkit, dia hidup. Semua yang paling ditakuti dilewati sama itu. Amin. Sama Yesus. Jadi apa? Iblis gak berkuasa lagi. Jadi hari ini jangan izinkan kita dikuasai ketakutan. Yuk kita baca selanjutnya. 1, 2, 3. Sebab 2 Timotius 1 ayat 7. ya, Sebab Allah memberikan kepada kita bukan Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. amin. Nah, Amin. karena opini kita baik dengan Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, kita gak takut. Yes. Faktanya benar gak ada masalah? Ya. Faktanya benar, bukan berarti kita deny ya. Faktanya benar ada masalah. Tapi kita tidak hidup berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada. Kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Amin. Faktanya apa? Yesus bangkit kok. Dia hidup kok. Jadi jangan gini. Kalau kita percaya kepada dunia berarti apa? Yesus mati. Ya. Gak ada pengharapan. Padahal kita di level imannya gak situ. Kita di level iman
Yesus bangkit dan hidup. Amin. Hari ini dalam nama Yesus, bisnismu yang mati hidup dalam nama Amin. Yesus. Pernikahanmu yang mati hidup dalam nama Amin. Yesus. Amin saudara. Keuanganmu yang mati hidup dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Masa depanmu yang mati hidup dalam nama Hidup Yesus. dalam nama Yesus. Tubuhmu yang lemah hidup dalam nama Yesus. Amin. Katakan hidup. Hidup. Amin saudara. Gereja di tempat ini juga hidup dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin saudara. Semua yang hidup itu apa? Bukan sekedar hidup, pasti berbuah. Yes, amin. Amin saudara. Jadi katakan, di dalam Yesus Di dalam Yesus, aku hidup. aku hidup. Aku berbuah. Aku berbuah. Aku berbuah lebat. Aku berbuah lebat. Dan aku menjadi berkat. Dan aku jadi berkat. Amin. Amin. Jadi yang hidup itu apa? Hidupnya Yesus di dalam kita. Yes, amin. Jadi orang melihat kita tuh merasakan hidupnya Yesus. Ada buah-buahnya. Kesabaran, kasih. Sukacita. Jadi gini, tesnya gini. Orang kalau deket kita rasanya ada damai, sukacita, atau orang deket kita, gue heran ya. Sejak kenal Pak Agus gue jadi stres ya. Kenapa ya? Berarti kan ada yang gak benar kan? Ngerti ya saudara ya? Terus ditanya, sejak lo menikah sama dia gimana? Gue heran ya, sejak gue menikah sama dia, padahal dia pendeta loh. Tapi kok tambah stres ya aku jadinya gitu. Berarti ada yang gak benar tuh. Ngerti ya saudara ya? Jadi kekristenan bukan diukur dari salibnya lah, Bible-nya lah. Katakan kiri kanan, kelamaan. Kelamaan. Kekristenan diukur dari apa? Buahnya. Iya. Dinikmati Amin. gak hidup kita sama orang lain? Terutama dinikmati oleh pasangan kita enggak hidup kita gitu ya. Yang paling dekat kan yang tahu Iya. ya. Jadi sederhana aja, kalau di rumah pembantu, anjing, kucing, supir semuanya enjoy berarti hidup tuh. Amin. Tapi kalau sampai pembantu, supir, tukang kebun, anjing kucing begitu saudara pulang ke rumah pada tiarap semuanya. Tiara, bapak pulang atau ibu pulang, tiarap gitu. Pasti ada yang gak bener tuh. Jadi kadang-kadang kita bangga, wah pada takut kan sama gue. Wah. Saya hari ini mau berikan kepada saudara bahwa kekristenan itu bukan soal agamawinya. Tapi kehidupan yang touching, yang bisa dirasakan oleh Iya. orang. Amin, Kehidupan saudara. yang berbuah. Nah makanya dikatakan Tuhan gak memberikan roh ketakutan. Karena ketakutan membuat kita apa? Dibatasi, ditawan. Kita gak bisa manifestasikan kasih. Kita gak bisa menguasai diri. Kita jadi orang yang senewan. Tapi kalau kita gak takut, kita hidup dalam kasih. Kita akan jadi orang yang confident. Amin. Amin saudara. Kita gak takut dengan perbedaan. Iya. Katakan aman dengan perbedaan. Aman dengan perbedaan. Kalau memang berbeda, ya udah. Tapi Iya. kita bisa berteman kok. Amin. Kita jadi orang Kristen gini loh. Bisa tinggal di Indonesia. Aduh kenapa ya di Indonesia kayak begini ya. Kenapa di tempat lain. Kasih tahu kiri kanan. Kelamaan. Kelamaan. Justru di sini ini tempat yang luar biasa. Yes, amin. Amin saudara. Kita Amin. bisa mempraktekkan kehidupan Kristus ini. Yes, amin. Amin saudara. Jadi ini waktunya kita keluar dari semua batasan itu. Aduh kita minoritas ya. Aduh kita ini. Katakan dengan saya nggak penting. 1, 2, 3 nggak Gak penting. penting. Amin. Nah oleh karena itu orang yang hidup tidak dalam ketakutan. Dia akan mudah mengampuni. Iya. Dia akan mudah menerima orang lain. Amin saudara. Katakan mengampuni. Mengampuni. Berapa kali mengampuninya? 70 1, 2, 3. 70 kali? 7 7 kali. kali. Wah. Tarik nafas. 1, 2, 3. Lepaskan. Mengampuni. Mengampuni. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3. Mengampuni. Mengampuni. Jadi sebelum orang itu berubah, kita masih mengampuni. Mengampuni. Bahkan orang itu nggak berubah-berubah juga kita masih. Mengampuni. Jadi kita mengampuni gak ada hubungannya sama orang itu. Mau berubah kek, gak ada hubungannya. Karena mengampuni itu membuat kita apa? Bebas dari Iya. ketakutan itu. Iya, betul. Sehingga mengampuni itu sebetulnya membebaskan kita. Yes. Menyembuhkan kita. Kalau kita gak mengampuni, kita sedang membiarkan orang itu mengontrol kita. Waktu kita mengampuni, kita sedang melepaskan. Aku gak ada pengaruhnya kok. Nah ini yang membuat kita apa? Tidak hidup dalam ketakutan.
Yes, amin. Amin. Katakan penguasaan diri. Penguasaan diri. Katakan jangan marah-marah lagi. Jangan marah-marah lagi. Oke, yang berikutnya lagi. Nah, bebas dari apa nih? Ketidakpercayaan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ini semua dikatakan dikatakan Yesus kepada Thomas, nih semua kata-kata Thomas nih. Kan waktu teman-temannya murid-murid datang, Thomas, Yesus tuh bangkit loh. Nggak mungkin. Bangkit, aku lihat sendiri buktinya. Enggak. Sebelum aku membuktikan sendiri, mencocokkan tanganku, nggak akan aku percaya. Nah, itu opini dunia. Itu idealnya dunia. Dunia selalu minta apa? Bukti dulu, baru percaya. Sudah mau berubah hari ini? Oke, kita lihat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Oke, urutannya mana dulu nih? Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi urutannya mana dulu? Percaya dulu baru melihat. Kalau opini dunia gimana? Melihat dulu baru percaya. Ngerti ya saudara? Jadi waktu kita percaya dulu kepada firman Tuhan, maka kita ada di tracknya Tuhan. Amin. Kita ada di sistemnya Tuhan. Maka semua hidup kita sedang align dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan. Amin. Begitu kita tidak percaya, kita sedang masuk dalam opininya dunia. Iya. Katakan dengan saya, pindah jalur. Pindah jalur. Padahal di dalam Yesus kita sudah memiliki pikiran Kristus. Tuhan sudah taruh kita di sini. Iya. Tapi waktu kita menghidupi kehidupan kita pakai opini dunia. Jadi belok lagi, keluar lagi, masuk lagi, belok lagi. Keluar masuk gitu ya. Katakan dengan saya, kelamaan. Nah, hari ini saudara, kalau saudara mau mengalami melihat kemuliaan Allah itu apa? Opini Tuhan yang baik itu. Melihat yang baik, saya harus berjalan percaya dulu. Percaya dengan apa? Firman Tuhan. Amin. Percaya dengan janji Tuhan. Amin saudara. Nah, katakan dengan saya, 1, 2, 3. Percaya dulu baru melihat, 1, 2, 3. Percaya dulu baru melihat. Oke, ayat yang terakhir kita langsung Ibrani 4:16, kita baca sama-sama ya. Jadi sekarang kita datang dengan bebas dan berani ke tempat di mana cinta bertahta. Untuk menerima ciuman belas kasihan dan menemukan kasih karunia yang sangat kita butuhkan untuk menguatkan kita pada masa kelemahan kita. Amin. Di sini luar biasa. Tuhan sedang berkata bahwa kalau di dalam bahasa yang lain itu tempat kasih karunia bertahta. Tapi dalam versi The Passion tempat cinta bertahta. Tuhan sedang merepresentasikan dirinya sebagai sang cinta itu. Amin saudara. Datang dengan apa? Bebas dan penuh berani. Artinya kita jangan pakai opini dunia. Kita pakai opininya Tuhan yang baik. Untuk menerima apa? Ciuman belas kasihan. Tuhan lagi ngomong, kalau kamu lemah, ayo datang padaku. Ayo datang. Nanti aku peluk kamu, aku cium kamu. Amin. Kamu akan kuat. Dikatakan kan ketika kamu pada masa kelemahan. Jadi Tuhan tahu kita ini bisa lemah. Amin saudara. Dan hari ini biarlah melalui firman Tuhan ini kita semuanya dikuatkan. Ya. Amin. Ya beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Amin. Saya sama istri saya tuh suka nyanyi. Suka nyanyi. Kita mau terus bersuka cita. Iya. Jadi poin terakhir ini adalah ketika kita pakai opininya Tuhan, maka kita akan berani datang kepada Tuhan. Amen. Kita nggak takut lagi, kita nggak bisa dibohongi oleh ketakutan, ketidakpercayaan. Dan kita akan dapat pertolongan Tuhan. Iya. Amin. Oke, Adi boleh ini lagunya, yuk kita sambil ini ya. Kita boleh bangkit berdiri, yuk kita datang kepada Tuhan ya. Kita mau nyanyikan ini, lagu ini kita dapat waktu kita lagi worship ya. Kita lagi menyembah Tuhan ya. Biar kita mau merenungkan lagu ini untuk kita bersyukur.
bagaimana kedahsyatan Tuhan. Boleh minus one-nya ya. Ya. Pemain musik duduk aja deh, nggak apa-apa. Duduk aja, silakan ya. Silakan duduk aja ya, nggak apa-apa. Kita nikmati ya. Terima kasih ya. Boleh lebih keras lagi? Tadi ya. Bersyukur Kau ampuni aku bersyukur Kau bebaskan aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Katakan, Aku bersyukur Kau sembuhkan aku. Aku bersyukur Kau pulihkan aku. Aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. Aku bersyukur. Aku bersyukur. katakan, Aku bersyukur sebab Tuhan itu baik. Aku bersyukur. Amin. Aku bersyukur. amin. Aku bersyukur. Sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik. Katakan, aku bersyukur. Aku bersyukur Kau ampuni aku. Aku bersyukur Kau bebaskan aku. Aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Mari katakan, Aku bersyukur Kau sembuhkan aku. Aku bersyukur Kau pulihkan aku. Aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. mari jemaat. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Katakan, Sebab Tuhan itu baik. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Sembah Dia. Yerebana masano rebia, Ramosano rebia namase, Ramosano rebia, sembah Dia. Ramose reba,
Somebody, Ramona. Katakan dia baik, sebab Tuhan itu baik. Semua aku bersyukur. Mari kedangkan tanganmu, kedangkan tanganmu. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Semua opini-opini yang negatif dicabut di dalam nama Yesus. Biarlah semua yang baik, yang manis, yang benar, yang mulia, yang adil ada dalam pikiranmu, ada dalam hatimu. Terima ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua percaya katakan Amin. amin. Sudah mau sekali lagi? Kita mau bersukacita? Amin, ya. 1, 2, 3 katakan bersukacita. Bersukacita. Oke, Adi, next song ya. Ya, lagu ini kami dapatkan ketika kami menyembah dan kami memuji Tuhan dan bersama menantu kami, dan menantu kami bilang, oh papa, kita bikin musiknya aja. Jadi ini musiknya dari menantu kami yang buat ya. Jadi kita mau bersukacita, katakan kita sekeluarga kita semua melayani Tuhan. Amin. Amin. Oke, silakan ya. Silakan. Iya. Hari ini kita mau menari buat Kita Tuhan. mau menari. Wah. Boleh keras dikit lagi, biar pada nari semuanya. Hey. Wow. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan, amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau nari buat Tuhan. Amin. Ada kemenangan hari ini. Karena Ada kita lebih dari sukacita. pemenang. Siap. Dan ku menari, ku menyanyi, ku memuji dengan kecapi dan rebana. Ku memuji semua. Ada tarian, hei, kemenangan, sukacita, sorak-sorak, haleluya. Oh, oh, haleluya. Belum pada nari nih semuanya. Belum pada nari nih semuanya. Wow. Katakan, di sorga nih kita nari-nari loh. Di surga sukacita. Amin. Hari ini rasakan surga dengan tarian ini. Dia adalah yang baik. Siap semuanya? Oh, dan Dan ku menari.
memuji Hey, dengan kecapi dan rebana, ku memuji. Ya, Ada tarian kemenangan, sukacita, sorak-sorak semua. Haleluya. Oh, haleluya. Kita mau katakan kemenangan ya. Katakan kemenangan. 1, 2, 3. Ntar ya. Nanti waktu kita katakan kemenangan, yang sakit disembuhkan hari ini. Amin. Amin. Saudara yang butuh mujizat, mujizat terjadi hari ini. Amin. Amin. Untuk bisnismu, untuk pekerjaanmu, karirmu, studimu juga mujizat Yes. terjadi semua. Oh, kemenangan, kemenangan, hey, kemenangan, hey. Oh, kemenangan, 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 hey. Oh, kemenangan, kemenangan. Semua putar, 1, 2, 3. Kemenangan. Putar lagi. Haleluya. Oh, semuanya. Oh, haleluya. Kita katakan kesembuhan hari ini. Siap semuanya, 1, 2, 3 ya, siap ya. Yang sakit taruh tanganmu di bagian yang sakit. Amin. Hari ini ada kesembuhan. Amin. Hari ini ada kelegaan, ada pemulihan terjadi. Kesembuhan jasmani, rohani, jiwamu semua disembuhkan. Amin. Siap semuanya, 1, 2, 3. Oh, kesembuhan. Hey, kesembuhan. Kesembuhan. Oh, kesembuhan. 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 Yang sakit disembuhkan. Oh, kesembuhan. Kesembuhan. Hey, hey, kesembuhan. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Semua. Haleluya. Oh, oh. Amin. Oh, haleluya. Nanti kita katakan oh haleluya ya semuanya ya. Tapi semuanya pada muter dong. Coba gini tangannya. Putar ya. Tuh, 2, 3. Ke kanan, ke kanan. Itu lagi kiri. Wah, luar biasa hari ini. Oh, haleluya. 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 Coba tangannya gini. Putar kanan. Oh, haleluya. 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 Putar kiri. Oh, haleluya. Haleluya. Hey. Haleluya. Oh. Haleluya. Semua. Haleluya. Hey. Oh. Oh, haleluya. Semua bersorak. Haleluya. Haleluya. Mari gerakkan kedua tanganmu. Tuhan, kami berdoa hari ini. Kami pulang dengan kemenangan. Amin. Kami pulang dengan sukacita. Amin. Kami pulang dengan membawa kesembuhan. Yes. Kami pulang dengan Amin. membawa pemulihan. Amin. Kami berdoa untuk Bu Ola yang melayani di Ambon Tuhan. Lawat hambamu Tuhan. Lawat Tuhan. Biarlah hari ini ada lawatan Tuhan terjadi dalam pelayanan hambamu. Amin. Yuk kita kedangan tangan buat Pak Iwan. Tuhan berkati Pak Iwan. Berkati Tuhan. Melalui hambamu ini Tuhan, banyak orang yang diberkati. Amin. Berkati usahanya, berkati pelayanannya. Dan kami berdoa mulai hari ini, ada kehidupan Allah yang bermultiplikasi, Amin. yang bertambah-tambah. Kami berkata Pak Iwan, rohnya kuat, Amin. bangkit di dalam nama Amin. Yesus.
berdoa untuk jemaat di tempat ini. Mari kerangkan kedua tanganmu. Jemaat di tempat ini bukan jemaat yang biasa. Yes. Jemaat yang diurapi Tuhan. Amen. Yang diberkati Tuhan. Amen. Yang hidup dari kemenangan. Amin. Yang hidup dari anugerah demi anugerah. Amen. Dan mulai hari ini ada kemenangan terjadi. Ada mujizat terjadi di Amen. tempat ini. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan. Semua doa-doa kami sampai ke tahta hadirat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Kami terima kesembuhan ini. Dan kami berkata hari ini dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Sebelum duduk beri tos kiri kanan. Katakan kemenangan. Kemenangan. Kemenangan terjadi. Kemenangan. Amin. Tuhan berkati semuanya. Puji nama Tuhan. Saya mulai tangan-tangan yang diberkati hari ini dan bersuka cita. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan, buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah ditabur pada pagi hari ini Bapak. Kiranya Tuhan memberkati setiap pembicara yang membawa firman pada pagi hari ini. Engkau berkati pelayanannya bersama istri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin memberi. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow
atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Minggu depan kita akan beribadah di tempat ini di jam yang sama dan akan dilayani oleh Mercy Lumendong, anak dari Johan Lumendong. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, keagungan-Mu, keagungan-Mu mengatasi bumi. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh beribadahkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat waktu ini, kami bersyukur itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus hidup dari kemenangan kepada kemenangan Tuhan. Hidup dalam kasih karunia kepada kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau pakai, Pak Agus dan Ibu Mala, biar Tuhan terus pakai mereka lengkapi lebih lagi Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga hamba-Mu Pak Iwan dan Ibu Ola sebagai gembala di KP Wow. Kami percaya Roh Kudus akan menolong mereka, menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kehidupan mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan semua umat-Mu yang sudah hadir Tuhan, Engkau berkati, pakai hidup semua umat-Mu di tempat ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami dan negeri kami, pemerintah di bangsa ini Tuhan, Engkau berkat-Mu turun atas bangsa kami dengan kasih karunia, dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan Presiden Pak Jokowi yang ada dengan para jajarannya ada, biar hikmat dan takut akan Tuhan terus menyertai pemimpin-pemimpin di bangsa kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dedikasikan ibadah doa syafaat kami hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.